じかい。久しぶりに本気の戦争だ。終わったとこだ。Pada film sebelumnya, Takemichi kembali dikejutkan dengan kejadian yang menimpa Hinata, yang mana pelakunya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Akun, yang telah diperbudak oleh Kisaki Teta, salah satu petinggi geng Toman. Bersama Naoto, Takemichi mengetahui bahwa Kisaki telah mengendalikan Maiki sepenuhnya dan mengubah Toman menjadi kelompok mafia jahat. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi memutuskan kembali ke masa lalu dan akan mencegah Kisaki bergabung dengan Toman. Di masa lalu, Takemichi bertemu dengan Kisaki, yang secara mengejutkan diangkat oleh Maiki sebagai Kapten Divisi 3 geng Toman, menggantikan Pachin yang telah dipenjara. Yang mana hal itu dilakukan demi memperkuat geng Toman yang sebentar lagi akan berperang melawan geng Valhalla. Di sisi lain, Kapten Divisi 1 geng Toman yang bernama Baji tiba-tiba keluar dari geng dan akan bergabung dengan Valhalla, tempat temannya yang bernama Kazutora berada. Menyadari hal itu, Takemichi akhirnya membuat kesepakatan dengan Maiki agar mau mengeluarkan Kisaki Teta dari Toman bila ia bisa membawa Baji kembali. Dalam menjalankan rencananya, Takemichi bekerja sama dengan Chifuyu, wakil kapten divisi geng Toman, untuk mengungkap tujuan Baji bergabung dengan Valhalla. Di mana untuk itu, Chifuyu mengajak Takemichi untuk mengorek informasi dari Kiyomasa yang pernah menjadi anggota Toman dan Mebius. Tak diduga, dari Kiyomasa, mereka menemukan fakta kalau Kisaki memiliki hubungan dengan Hanma, orang nomor 2 geng Valhalla. Mereka menyimpulkan kalau di balik layar, Kisaki juga berperan sebagai pemimpin dari geng Valhalla. Mengingat geng Valhalla merupakan geng dengan julukan Malaikat Tanpa Kepala yang pemimpinnya tidak diketahui. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Sedangkan di waktu yang sama, geng Valhalla mulai bergerak untuk mengurangi kekuatan geng Toman. Mitsuya yang sedang mengendarai motor sendirian diserang hingga terjatuh oleh petinggi Valhalla bernama Choji. Sementara Draken tiba-tiba diserang oleh Hanma yang ingin memancingnya agar berniat untuk bertarung melawan Valhalla. Takemichi yang telah kembali ke masa depan menceritakan semuanya dan mengajak Naoto untuk pergi ke penjara tempat Draken berada. Yang mana Takemichi ingin memastikan pada Draken apakah benar Kisaki merupakan pemimpin geng Valhalla yang bentrok dengan Toman 10 tahun lalu. Akan tetapi, di sini Draken justru membantahnya dan mengatakan bahwa pimpinan geng Valhalla adalah Maiki, karena Valhalla sejatinya dipersiapkan untuk Maiki. Draken menceritakan saat pertempuran geng Valhalla melawan Toman. Untuk pertama kalinya, geng Toman mengalami kekalahan. Yang mana kekalahan Toman dikarenakan atas kesalahan Maiki sendiri yang telah jatuh ke dalam kegelapan dan membunuh Kazutora. Saat itulah Kisaki membantu Maiki dan sudah mempersiapkan penggantinya agar Maiki tidak ditahan. Sehingga dari hasil pertempuran itu, era baru Toman yang memasukkan Valhalla ke dalamnya tumbuh menjadi organisasi mafia jahat seperti sekarang ini. Mendengar semua cerita itu, Takemichi pun sangat syok dengan fakta kalau pemandangan yang ia lihat di pikirannya adalah Maiki yang membunuh Kazutora. Akan tetapi, Takemichi belum bisa mempercayai bahwa Maiki yang ia kenal akan membunuh seseorang.
Draken pun menambahkan kalau hal itu bisa terjadi karena Baji telah terbunuh. Namun di sini, pertemuan mereka berakhir sebelum Takemichi sempat menanyakan siapa pelakunya. Takemichi dan Naoto kemudian pergi ke lokasi pertempuran Toman dan Valhalla 10 tahun lalu. Takemichi benar-benar bingung dengan apa yang harus ia lakukan, mengingat pertempuran di masa lalu akan kembali memakan korban jiwa. Tiba-tiba di tempat itu, Takemichi seperti melihat Mikey dan langsung mendekatinya. Akan tetapi, setelah mendekat, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Di sini, Takemichi akhirnya menyadari bahwa ia tidak ingin Mikey menjadi seorang pembunuh dan bertekad untuk tidak pernah menyerah demi menyelamatkan semuanya. Sehingga, Takemichi pun kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Setelah berada di masa lalu, Takemichi langsung dihampiri oleh Hina yang membawakannya bekal makan siang. Mereka kemudian membahas tentang acara Halloween yang akan segera tiba dan berencana untuk menghabiskan waktu bersama di malam itu. Hinata juga mengatakan bahwa ia akan selalu bahagia baik 10 tahun atau 20 tahun ke depan apabila bersama Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi pun merasa lega dan berharap agar seterusnya Hinata akan baik-baik saja sampai di masa depan. Ia pun kemudian pamit pergi untuk menyelesaikan misinya. Di sisi lain, Kisaki dan anggota Divisi 3 sedang membahas tentang geng Valhalla yang memiliki jumlah lebih dari 100 orang dan telah merekrut petarung-petarung kuat. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Takemichi yang ingin menanyakan tujuan dari Kisaki bergabung dengan Toman. Kisaki pun menjawab bahwa ia hanya ingin memperbesar geng Toman dan melindungi ketuanya, yaitu Mikey. Takemichi yang mengetahui bahwa Toman akan menjadi kelompok mafia berbahaya karena ulah Kisaki, mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Kisaki menjadikan Toman sesuai keinginannya. Takemichi dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan menjadi pemimpin Toman dan melindungi Bang Mikey. Sontak saja anggota Divisi 3 yang mendengarnya tertawa dan merendahkan Takemichi yang mereka anggap tidak lebih baik dari mereka. Akan tetapi, di tempat itu, tiba-tiba geng Valhalla yang dipimpin oleh Chome dan Chonbo datang menyerang. Divisi 3 yang kalah jumlah dengan mudah dibantai dan memaksa Kisaki untuk menyuruh anak buahnya mundur. Takemichi yang berada di sana juga diserang. Tak diduga, Kisaki tiba-tiba membantu Takemichi untuk kabur. Sedangkan Kisaki yang masih bertahan sendirian, pada akhirnya juga dibuat turu oleh Chome. Sementara itu, Mikey menjenguk Mitsuya yang kecelakaan akibat diserang oleh Choji. Sedangkan Draken menemui Kazutora di suatu tempat untuk meminta Kazutora agar mau membatalkan tawuran Valhalla dengan Toman. Yang mana Draken sendiri tidak ingin bertarung melawan sahabatnya. Akan tetapi di sini Kazutora langsung menolak dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Mikey. Draken yang merasa heran dengan pemikiran Kazutora bertanya alasan Kazutora yang sampai sedendam itu pada Mikey. Padahal Mikey sendiri tidak memiliki dendam sedikit pun setelah apa yang Kazutora lakukan. Bahkan saat itu, Mikey mau memberikan kesaksian yang menguntungkan untuk Kazutora bisa dibebaskan lebih awal. Kazutora memberitahu kalau dirinya sudah tidak sama seperti yang dulu dan setiap orang bisa berkhianat. Kazutora mengingatkan saat ia ditahan, Mikey hanya diam saja ketika ia memanggil namanya. Draken berusaha memberi pengertian bahwa apapun yang terjadi, Kazutora tetaplah sahabat mereka. Namun, Kazutora yang tidak berpikir demikian tetap menyalahkan Mikey dan sudah sangat bertekad untuk membunuhnya serta menghancurkan Toman. Setelah pertemuan itu, Draken menceritakan semuanya pada Mikey tentang Kazutora yang sangat bertekad untuk melawan mereka.
Hal itu membuat Mikey galau dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kakaknya bila berada di posisi yang sama seperti dirinya. Draken menyarankan agar Mikey memikirkan hal itu sambil mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, Takemichi yang merenung dihampiri oleh Chifuyu yang menanyakan apa yang Takemichi lakukan setelah kemarin pergi dari tempat Kiyomasa. Takemichi pun menceritakan semuanya kalau ia mulai meragukan informasi yang diberikan oleh Kiyomasa tentang Kisaki. Mengingat pada pertarungan tadi, Kisaki justru diserang oleh Valhalla yang mereka duga adalah pemimpin dari Valhalla itu sendiri. Bahkan, Kisaki juga sangat loyal pada Toman dan mau membantunya untuk pergi dari sana. Namun yang membuat Takemichi frustasi adalah fakta bahwa ia harus menghadapi semua masalah ini seorang diri. Chifuyu pun kemudian menyemangati Takemichi dan meminta Takemichi agar mengandalkannya juga. Takemichi akhirnya menceritakan bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada tawuran nanti terhadap Toman akibat ulah Kisaki. Dan bila ia tidak mencegahnya, Hinata akan tewas dan Mikey akan kehilangan jati dirinya. Meskipun Chifuyu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Takemichi, Chifuyu tetap percaya dengan Takemichi dan akan membantunya. Chifuyu lalu bercerita awal mula ia bertemu dengan Baji dan bergabung dengan Toman. Di mana dulu Chifuyu yang memulai hari pertama di sekolah barunya, langsung terlibat pertarungan dengan para senior yang bisa ia bantai dengan sangat mudah. Teman-teman Chifuyu sangat senang dan mengajaknya untuk menguasai sekolah itu. Mereka memberitahu bahwa di kelas 3 ada seorang murid yang tinggal kelas dan pernah masuk penjara remaja yang tak lain adalah Baji. Chifuyu pun cukup kaget dengan penampilan Baji yang justru terlihat cupu. Ia pun memperkenalkan diri dan bertanya penyebab Baji masuk penjara. Akan tetapi, Baji tidak menjawab karena sedang sibuk mengerjakan bahasa kanji Jepang. Chifuyu yang melihat tulisan Baji salah langsung memberitahunya. Yang seketika hal itu membuat Baji frustasi karena khawatir ibunya akan menangis bila ia kembali tidak naik kelas. Chifuyu pun mulai membantu Baji untuk menyelesaikan tugasnya, yang membuat Baji merasa bahwa Chifuyu adalah orang yang baik. Saat pulang sekolah, Chifuyu dan teman-temannya dihadang oleh para seniornya, yang kali ini membawa abang-abangnya dari kelompok gangster. Hal itu membuat teman-teman Chifuyu ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Namun tidak demikian dengan Chifuyu yang memutuskan untuk melawan mereka semua. Tiba-tiba Baji muncul dan menghentikan mereka. Melihat penampilan Baji, mereka semua pun tertawa dan meremehkannya. Di mana hal itu tentunya adalah sebuah kesalahan bagi geng tersebut yang mengira Baji adalah cupu. Baji pun bertarung sendirian melawan semua kelompok gangster itu, yang membuat Chifuyu terheran-heran akan kekuatan dari Baji yang bisa membantai semua lawannya tanpa terluka sedikit pun. Baji kemudian memperkenalkan bahwa dirinya adalah Kapten Divisi 1 geng Tokyo Manji dan mengatakan bahwa Chifuyu adalah rekannya. Baji memperingatkan bagi siapapun orang yang mengganggu rekan Toman, maka orang itu akan dibantai sampai habis. Lalu, Baji mengajak Chifuyu untuk berkunjung ke apartemennya dan menawarkan untuk makan Indomie. Namun, karena Indominya tinggal satu, Baji pun berbagi setengah dengan Chifuyu. Sejak saat itulah, pertama kalinya Chifuyu mulai berbicara sopan dengan seseorang dan memutuskan untuk mengikuti Baji sebagai wakil kapten divisi 1 geng Tokyo Manji. Chifuyu mengatakan bahwa Baji adalah orang yang baik dan pasti memiliki alasan lain yang membuat bergabung dengan Valhalla. Mendengar hal itu,
Takemichi pun meminta Shifuyu untuk mempertemukannya dengan Baji. もう一度バジ君と話したい。 Keesokan harinya, Chifuyu dan Takemichi menghadang Baji yang ingin pergi ke markas Valhalla. Chifuyu berkata bahwa mereka sudah menyelidiki tentang Kisaki dan mengetahui bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya. Dan oleh karena itu, Baji tidak perlu lagi berada di Valhalla. Akan tetapi, Baji tidak peduli dan memilih untuk pergi. Namun tiba-tiba, Takemichi menahan Baji dan menantangnya untuk berduel. Di mana, bila Takemichi menang, maka Baji harus bersedia untuk kembali ke Toman. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Baji pun langsung menghajar Takemichi dan mengatakan kalau Takemichi tidak mungkin menang melawannya. 思ってねえよ。 Chifuyu yang tidak tahan melihatnya mencoba untuk menghentikan Baji. Takemichi yang tidak menyerah kembali bangkit dan mengatakan pada Baji bahwa apapun yang terjadi, Baji harus bisa melewati hari esok dan jangan sampai mati. Karena hal itu bisa membuat Mikey menjadi sedih. Baji yang tidak peduli mengatakan kalau Toman adalah musuhnya dan besok mereka akan menghancurkan Toman. 絶対に死なないでください。明日俺がトーマンを潰す。 Malam harinya, Takemichi menemui Mikey untuk meminta maaf karena ia telah gagal membawa Baji kembali dari Valhalla. Mikey tidak menyalahkan Takemichi karena Baji sendirilah yang sudah mengkhianati Toman. Mikey kemudian bercerita bahwa di tempat ini ia sering bermain perkelahian dengan Baji. Namun kali ini mereka akan bertarung sungguhan dan Mikey sudah membulatkan tekadnya untuk melawan Valhalla. Di malam itu, Mikey langsung mengumpulkan semua anggotanya dan mengumumkan bahwa besok mereka akan bertempur melawan geng Valhalla tanpa Mitsuya dan Pachin. Mikey meminta semua anggotanya untuk tidak segan-segan terhadap pengkhianat, termasuk Baji. Takemichi dan Chifuyu yang mendengar hal itu sedikit kecewa karena yang mereka khawatirkan akan terjadi. Akan tetapi, di tengah pidatonya, Mikey terduduk sedih dan meminta maaf kepada semuanya karena ia tidak bisa menerima kenyataan harus bertarung melawan sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, Mikey memohon pada semuanya untuk meminjamkan kekuatan mereka karena besok mereka akan menghancurkan geng Valhalla dan membawa Baji kembali ke geng Toman. 俺たちの決戦だ。 Atas keputusan itu, Mikey pun meminta maaf pada Draken karena tidak bisa menyampingkan persahabatannya sebagai seorang pemimpin. Namun, Draken mengatakan kalau sorakan semua anggota Toman membuktikan bahwa Mikey sudah membuat keputusan yang tepat. Keesokan harinya, di lokasi pertempuran mobil terbengkalai, semua geng terkenal di kota Tokyo datang ke lokasi untuk menyaksikan pertempuran Toman melawan Valhalla. Yang mana pemenang dari pertempuran ini sendiri dipastikan akan mendekati posisi sebagai penguasa kota Tokyo. Di sana ada Haitami bersaudara dari distrik Roppongi, Tambun dari geng Night Dash, dan ada Hansen dari geng Ikebukoru Black Criminal yang pada kesempatan kali ini akan menjadi wasit pertempuran Toman melawan Valhalla. Perwakilan dari masing-masing geng pun maju. Dari Toman ada Draken dan dari Valhalla ada Kazutora. Hansen menanyakan apakah pertempuran ini akan menjadi duel masing-masing anggota terkuat atau menjadi pertempuran sekaligus. Draken pun memberikan keputusan sepenuhnya kepada geng penantang, yaitu Valhalla. Namun, Draken hanya menginginkan satu hal, yang mana bila mereka menang, maka mereka akan membawa Baji Keisuke kembali ke Toman. Kazutora yang kesal kemudian menghajar Hansen dan mengatakan bahwa tidak perlu ada wasit ataupun peraturan karena tujuan Valhalla adalah untuk menghancurkan Toman dan membunuh Mikey.
hingga pertarungan kedua geng ini pun akhirnya terjadi. おっ始めるかこの日をずーっと待ってたさ。待ってた。 Tak butuh waktu lama, Kazutora pun langsung ingin berhadapan dengan Mikey. Namun, Draken menahannya dan mengatakan bahwa terlalu cepat bagi Kazutora untuk mendekati Mikey. Hanma kemudian datang dan memaksa Draken harus berhadapan dengan Hanma. 楽しませろよそうちゃん Jumlah lawan yang banyak dan keberadaan Baji serta petinggi-petinggi Valhalla lainnya membuat geng Toman sangat kewalahan. Bahkan Draken juga dibuat kesulitan oleh kroco-kroco Valhalla dan bisa membuat Hanma bersantai. Di sisi lain, Takemichi juga ikut bertarung meski tanpa menggunakan seragam geng Toman. Ia hanya berusaha bertahan sambil mengawasi Kisaki yang terlihat fokus melindungi Mikey. Akan tetapi, Takemichi tidak bisa berbuat banyak dan merasa mustahil untuk bertahan dalam pertempuran itu. Chifuyu datang membantu dan menyemangati Takemichi serta mengingatkan misinya untuk melindungi Hinata. Chifuyu meminta Takemichi untuk berjuang dan ia akan berusaha membantu Takemichi. Sementara itu, Draken sibuk membantu anggota Toman yang sudah sangat kewalahan dalam pertempuran itu. Bahkan beberapa dari mereka sudah banyak yang terkapar. Akan tetapi, di tengah kesulitan itu, Takemichi berteriak akan membantai semua anggota Valhalla. Para anggota Toman melihat semangat juang Takemichi yang pantang menyerah meski dikeroyok oleh anggota Valhalla. Hal itu membuat mereka termotivasi dan kembali bangkit untuk berjuang. Tak berselang lama, Takemichi pun diserang oleh salah satu petinggi Valhalla, yaitu Choji. Beruntung, Mitsuya masuk ke dalam pertempuran membantu Takemichi, meski masih dalam keadaan kepala diperban. Lalu, Mitsuya bertarung melawan Choji untuk membalaskan perbuatannya kemarin. Melihat kedatangan Mitsuya, Draken pun merasa lega dan tidak lagi mengkhawatirkan para anggota Toman. Draken pun berusaha maju mendekati Hanma, hingga kemudian Draken bisa kembali melangsungkan pertarungan dengan Hanma dan memberikan sebuah pukulan yang mampu membuat Hanma terpental. Di sisi lain, Mikey berusaha untuk mengejar Kazutora yang berlari ke atas tumpukan mobil bekas. Mengetahui hal itu, Kisaki terlihat memulai rencana liciknya. Takemichi yang juga melihatnya khawatir akan ada sesuatu yang terjadi pada Mikey. Dan tak lama, Takemichi pun menyadari bahwa Kisaki sudah menghilang dari pertempuran. Mikey yang mengejar Kazutora tiba-tiba ditendang oleh Chonbo hingga terpental. Tak diduga, di sini Kazutora berencana untuk mengalahkan Mikey dengan bantuan Chome dan Chonbo. Namun hal itu tak membuat Mikey takut dan bertarung sendirian melawan mereka. Sementara itu, Draken dan Mitsuya yang ingin membantu terhalang dengan Hanma dan Choji yang juga membuat mereka kesulitan. Hingga di saat Mikey lengah, Kazutora melancarkan serangan dengan sebuah besi tepat mengenai kepala Mikey. Hal itu membuat mereka semua terkejut dengan Mikey yang sudah terkapar. Kazutora kemudian mengumumkan kemenangan geng Valhalla yang membuat semua anggota Valhalla bersorak merayakannya. Akan tetapi, Mikey tiba-tiba bangkit dan menanyakan pada Kazutora apakah ia menganggap Mikey sebagai musuhnya. Kazutora pun tanpa pikir panjang menjawab bahwa Mikey adalah musuhnya. Begitupun dengan Shinichiro. Kazutora kemudian mengungkapkan pemikiran anehnya yang membuat bertindak sampai sejauh ini, di mana Kazutora menganggap bahwa membunuh orang akan disebut sebagai penjahat, sedangkan membunuh musuh
akan disebut sebagai pahlawan. Maka dari itu, Kazutora harus menjadi pahlawan agar ia menemukan jati dirinya. Kazutora lalu menyuruh Chome dan Chonbo untuk memegangi Maiki agar ia bisa memukulinya. Namun, Maiki yang mendengar semua perkataan Kazutora yang menganggap ia dan kakaknya adalah musuh, kali ini benar-benar murka dan secara tidak diduga mengalahkan mereka bertiga dengan membenturkan kepalanya sekaligus melayangkan sebuah tendangan. Setelahnya, Maiki yang sudah kelelahan tertunduk dan membuat semuanya hanya diam melihatnya. Di lain sisi, Kisaki memberi perintah pada salah satu anak buahnya di Valhalla untuk memulai rencana. Pria bertudung tersebut langsung berteriak untuk menghabisi Maiki. Semua anggota Toman berusaha keras untuk mencegah Valhalla mendekati Maiki. Takemichi sempat menangkap pria bertudung itu dan mengenali wajahnya yang ternyata adalah salah satu anggota Kisaki di Divisi 3 yang pernah menertawainya. Namun saat pria bertudung tersebut akan membunuh Maiki, tiba-tiba Kisaki muncul menyelamatkannya. Kisaki pun mengatakan bahwa ia adalah Kapten Divisi 3 yang bertanggung jawab untuk melindungi pemimpin Toman. Hal itu membuat Draken dan yang lainnya merasa lega dan mulai mempercayai Kisaki sebagai salah satu Kapten Toman yang bisa diandalkan. Namun tidak demikian dengan Takemichi yang menyadari bahwa Toman kini telah masuk ke dalam rencana Kisaki. Yang mana bila Toman menang, maka Kisakilah yang paling berjasa dan diakui oleh seluruh anggota Toman, begitupun dengan Maiki. Di tengah kekhawatiran itu, tiba-tiba lagi Baji muncul dan memukul Kisaki dengan besi. Baji menegaskan bahwa Kapten Divisi 3 hanyalah Pachin. Melihat hal itu, Chifuyu dan Takemichi berusaha naik untuk mencegah Baji bertarung dengan Kisaki. Sedangkan Baji yang ingin menghabisi Kisaki dihadang oleh wakil Kisaki yang mampu melemparnya menjauh. Bahkan Chifuyu juga datang menghadang Baji untuk mencegahnya membunuh Kisaki. Karena bila Baji melakukannya, Baji akan sulit untuk kembali ke Toman. Takemichi juga berusaha mencegah Baji karena ia khawatir Baji akan terbunuh bila berurusan dengan Kisaki. Baji tidak mengerti apa yang dikatakan Takemichi, namun ia hanya memiliki satu tujuan. Baji pun akhirnya memberi perintah agar Takemichi dan Chifuyu melindungi Maiki, sedangkan ia akan menghabisi Kisaki. Namun di waktu yang sama, Kisaki memberitahu Kazutora kalau Baji telah mengkhianatinya. Sementara itu, pertarungan Draken dan Hanma masih berlangsung sengit dan membuat keduanya babak belur. Hingga Draken yang mendapatkan momen langsung membanting Hanma hingga akhirnya turun. Begitupun dengan Mitsuya yang juga bisa mengalahkan Choji. Walaupun hanya sendirian, Baji mampu meratakan semua anggota Divisi 3 dengan mudah, hingga hanya menyisakan Kisaki. Kisaki pun terpaksa harus melawan Baji. Namun ternyata kemampuannya sama sekali tidak seimbang dengan Baji. Baji membantai Kisaki habis-habisan. Baji kemudian menghampiri Kazutora dan memberitahu bahwa Valhalla akan menang jika Draken dan Mitsuya kalah. Dan apapun yang terjadi, ia akan menemani Kazutora sampai akhir. Akan tetapi, Kazutora yang merasa telah dikhianati oleh Baji tanpa diduga menusuk Baji dari belakang. Hal itu sontak membuat semuanya kaget dan menghentikan pertarungan. Maiki yang sudah sadar tiba-tiba berada di belakang Kazutora dan langsung melepaskan tendangan hingga membuat Kazutora terlempar. Takemichi benar-benar shock, tidak menduga kalau Kazutora lah yang akan membunuh Baji. Sambil memukuli Kazutora, Maiki mengatakan kalau sebenarnya ia sangat ingin membunuh Kazutora setelah bebas dari penjara. Namun, Baji terus-terusan memohon agar ia memaafkan Kazutora setelah semua yang Kazutora lakukan. Maiki merasa kehadiran Kazutora
hanya akan menghancurkan hal-hal berharga bagi Mikey. Sehingga kali ini, Mikey sama sekali tidak bisa memaafkan Kazutora dan akan membunuhnya. Draken dan Mitsuya berusaha membujuk Mikey agar mengurungkan niatnya. Sementara Takemichi yang tidak bisa berbuat apa-apa sangat terpukul dengan kenyataan bahwa ia sama sekali tidak bisa mengubah masa depan. Di tengah pembantaian itu, tiba-tiba Baji yang sudah sadar memanggil nama Mikey. Dengan kondisi tubuh yang berdarah, Baji berusaha turun untuk mendekati Mikey. Baji berterima kasih karena Mikey semarah itu hanya demi dirinya. Ia juga mengatakan pada Kazutora agar jangan cemas, karena ia tidak akan mati hanya dengan luka seperti ini. Akan tetapi, Baji secara tidak diduga justru menusuk dirinya sendiri. Tentu saja hal itu membuat semuanya sangat terkejut. Di waktu-waktu terakhirnya, Baji berbisik pada Takemichi kalau Kisaki adalah musuh. Karena Kisaki merupakan orang yang membawa Kazutora masuk ke dalam Valhalla dan memanfaatkan balas dendamnya untuk mengacaukan Toman. Baji memberitahu pada semuanya bahwa ia mati oleh dirinya sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi Mikey untuk membunuh Kazutora. Baji menganggap Kazutora, Mikey, Draken, Mitsuya, dan Pachin adalah sahabatnya yang paling berharga, dan ia tidak ingin ada perselisihan di antara mereka. Baji kemudian menitipkan Mikey dan Toman kepada Takemichi dan berterima kasih kepada Chifuyu karena sudah mau menemaninya selama ini. Hingga akhirnya Baji pun pergi untuk selama-lamanya. Kepergian Baji membuat semuanya sangat terpukul. Mikey benar-benar tidak percaya kalau teman masa kecilnya itu kini telah tiada. Saat Mikey ingin mendekati Baji, tiba-tiba Kazutora menghentikannya dan meminta Mikey untuk membunuhnya saja. Mikey yang tidak bisa berpikir jernih langsung menghajar Kazutora habis-habisan. Namun, Takemichi berusaha menghentikannya dan menyadarkan Mikey bahwa Baji tidak menginginkan Mikey membunuh Kazutora. Mikey yang sangat emosi juga memukul Takemichi. Takemichi tidak menyerah dan berteriak kalau Baji mengorbankan nyawanya demi mereka semua. Takemichi mengingatkan, bukankah Mikey ingin menciptakan geng yang setiap anggotanya mau berkorban satu sama lain? Hingga Takemichi pun melepas pukulan yang malah membuatnya tersungkur sendiri dan tak sengaja menjatuhkan kantong jimat yang dia temukan sebelumnya. Melihat kantong jimat itu, Mikey pun mulai tersadar dan mengatakan bahwa sebenarnya yang menciptakan Toman bukanlah dirinya, melainkan orang yang menciptakannya adalah Baji. Yang mana 2 tahun lalu, Baji mengusulkan pada teman-temannya agar mereka membentuk geng mereka sendiri. Bahkan di saat itu, Baji juga telah menentukan peran mereka semua dan menunjuk Mikey sebagai ketuanya. Sehingga terciptalah geng Toman yang diambil dari nama Mikey dan kota kelahiran mereka. Di hari pembentukan, mereka semua berdoa di sebuah kuil dan memberikan kantung jimat itu pada Baji karena ialah orang yang menciptakan Toman. Baji menginginkan geng yang setiap anggotanya mau berkorban nyawa demi satu sama lain. Dan saat ini, Baji telah menunjukkan tekadnya itu demi geng Toman. Mikey menyesal karena sudah membiarkan Baji berjuang sendirian untuk menanggung semua masalah di Toman. Dan sambil menangis, Mikey meminta maaf pada Baji atas semuanya. Beberapa waktu kemudian, Chifuyu yang masih berduka menghampiri makam Baji dan curhat kalau ia masih belum menemukan orang yang harus ia ikuti sebagai kapten divisi 1 di Toman. Chifuyu juga membawakan mie goreng sebagai bentuk penghormatan pada Baji karena telah mau menyelamatkannya di waktu itu. Di sisi lain, Draken mengunjungi Kazutora yang saat ini telah kembali masuk penjara. Draken membawa pesan dari Mikey kalau Mikey telah memaafkannya dan mulai saat ini maupun kedepannya
Kazutora tetaplah anggota dari geng Tokyo Manji. Malam harinya, Takemichi menyempatkan waktunya untuk berkencan dengan Hinata sebagai tanda maafnya karena salahnya mereka tidak bisa melewatkan malam Halloween bersama. Namun di malam itu juga, Takemichi tiba-tiba meminta putus dengan Hinata. Takemichi tidak ingin Hinata terlibat dalam bahaya jika terus bersamanya. Takemichi ingin Hinata hidup penuh bahagia bahkan sampai di masa depan. Dan dengan berat hati, Takemichi pergi meninggalkan Hinata sendirian. Adegan terakhir dari film ini memperlihatkan Takemichi yang dilantik sebagai kapten divisi 1 yang baru menggantikan Baji. Takemichi memberikan kata sambutan di depan semuanya, termasuk Kisaki yang masih berada di Toman. Takemichi akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai salah satu kapten Toman dan tidak akan membiarkan orang lain berbuat semaunya dengan Toman. Takemichi dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan berjuang menjadi pemimpin Toman dan akan melindungi semuanya. Semua orang sangat kagum dengan Takemichi dan bersorak merayakannya. みんなを守り続けます。よろしくお願いします。